Pernah enggak sih kalian ngerasa aneh sendiri karena gak ikut-ikutan heboh pas lagi musim bola? Ternyata alasan kalian gak suka nonton sepak bola itu bisa jadi bukan sekedar soal selera loh. Ini bisa ngungkapin sesuatu yang jauh lebih dalam tentang psikologi kalian. Yuk kita coba bedah bareng-bareng apa sih yang sebenarnya terjadi di pikiran kita. Nah, pasti familiar kan sama pertanyaan ini, bro. Kok bisa sih enggak suka bola? Pertanyaan yang kayaknya nyudutin banget. Seolah-olah ada yang salah sama kita, cuma gara-gara gak ikut larut dalam tontonan paling populer di seluruh dunia. Tapi gimana kalau pilihan buat enggak nonton itu justru lebih banyak bercerita tentang cara kerja otak kita ketimbang soal permainannya? Ya, ini bukan lagi soal selera, tapi ini soal gimana pikiran kita itu emang udah terprogram secara berbeda. Intinya tuh di sini, ini bukan soal pengin jadi beda atau anti mainstream. Sama sekali bukan. Ini murni soal kemana fokus dan energi kita itu sebenarnya diarahkan. Gampangnya gini deh, sesuatu yang bikin jutaan orang teriak kegirangan ya belum tentu bisa memicu rasa senang yang sama di otak kita. Dan menyadari hal ini tuh bukan berarti kita lagi berontak ya. Justru ini nunjukin tingkat kesadaran diri yang tinggi. Oke, sekarang kita masuk ke dagingnya nih. Para psikolog menemukan kalau orang yang enggak suka bola itu biasanya masuk ke dalam salah satu dari 4 profil psikologis. Nah, dengan ngerti ini kita jadi bisa nemuin jawaban dari pertanyaan kenapa kita enggak tertarik. Bahkan ada istilahnya loh untuk ini, namanya disonansi nilai. Ini adalah kondisi di mana otak kita tuh enggak ngerespon, enggak ngeluarin hormon bahagia buat sesuatu yang dianggap asyik sama kebanyakan orang. Dan perlu digarisbawahi ya, ini bukan penolakan. Justru ini adalah bentuk kesadaran diri yang dalam banget. Dan inilah keempat profil yang bakal kita bahas. Si pemikir yang fokus pada diri sendiri. Si pengamat yang kecewa, si pikiran yang teralihkan, dan si realis yang jujur. Udah siap? Yuk kita kupas satu persatu. Kita mulai dari 2 profil pertama, ya. Keduanya ini punya siat yang sama, introspeksi, suka mikir ke dalam. Bedanya yang satu karena memang fokusnya ke dalam diri, yang satu lagi karena udah kecewa sama apa yang ada di luar. Profil pertama, si pemikir yang fokus pada diri sendiri. Orang tipe ini tuh bukan benci sama olahraga. Mereka cuma gak peduli aja, cuek. Mereka kayak gak bisa ngerasain emosi yang sama kayak yang dirasain orang lain pas lagi nonton. Kuncinya ada di kalimat ini. Sumber dopamin alias rasa senang mereka itu beda. Rasa puasnya itu enggak datang dari nonton tim menang, tapi dari progres yang mereka buat di hidup mereka sendiri. Misalnya pas berhasil belajar skill baru atau pas kelar ngerjain proyek, otak mereka emang enggak tersambung buat merasakan emosi yang diwakilkan orang lain. Jadi poin pentingnya adalah mereka enggak ikut ngerasain senang dari kesuksesan orang lain. Mereka juga enggak butuh-butuh amat pengakuan dari luar dan punya kemauan yang kuat buat nentuin jalan hidupnya sendiri. Buat mereka ya jauh lebih memuaskan buat kembangin diri sendiri daripada nontonin orang lain menang. Sekarang profil kedua, si pengamat yang kecewa. Nah, orang ini ceritanya beda. Bisa jadi dulunya dia ans berat loh nonton tiap pertandingan. Tapi di satu titik mereka kayak tersadar dan mulai ngelihat apa yang ada di balik semua itu. Ini adalah pergeseran cara pandang yang penting banget. Mereka enggak benci permainannya, tapi mereka nolak narasi besar-besaran yang seorang orang bilang kalau sepak bola itu lebih penting dari kehidupan nyata. Ini bukan sombong ya, tapi ini semacam pencerahan di mana mereka sadar kalau teriak-teriak di depan itu enggak bakal bayar tagihan. Atau nyelesain masalah pribadi. Secara psikologis ini disebut keterlepasan eksistensial.
Maksudnya hiburan yang dulu rasanya seru banget, sekarang jadi kerasa hampa, kosong. Mereka udah enggak ngelihat permainannya lagi, tapi ngelihat industri raksasa di baliknya. Uang, iklan, dan gimana pemain-pemain itu didewakan. Mereka mundur bukan karena benci, tapi karena mereka udah sadar. Oke, kita lanjut ke dua proyek terakhir. Nah, kedua proyek ini fokusnya adalah kemana energi mereka dialihkan. Entah itu ke pasion lain atau ke pola pikir yang super praktis. Ini dia tipe ketiga, si pikiran yang teralihkan. Orang-orang tipe ini enggak benci sepak bola. Mereka cuma enggak butuh. Kenapa? Karena gairah dan kesenangan mereka itu udah punya rumahnya sendiri di tempat lain. Jadi, jangan salah ya. Ini bukan berarti mereka enggak punya gairah hidup. Justru gairah mereka meluap-luap. Tapi buat hal yang beda, kapasitas mental dan emosional mereka itu udah terisi penuh sama dunia lain yang terasa lebih hidup dan menarik buat mereka. Entah itu otomotif, game, musik, atau ilmu. Secara psikologis, otak mereka itu butuh stimulasi yang beragam. Dopamin mereka keluar kalau ada variasi dan relensi personal. Sepak bola buat mereka rasanya repet. Iti dan bisa ditebak. Sementara hobi mereka yang lain itu menawarkan hal-hal baru, tantangan untuk dikuasai dan koneksi yang lebih nyata. Dan yang terakhir proyek keempat, si realis yang jujur. Tipe ini ngelihat dunia dengan cara yang sangat praktis dan belak-belakan. Mereka enggak punya waktu buat ilusi. Pertanyaan ini nusuk banget ke inti pemikiran mereka. Buat proyek ini, nonton para jutawan meraih kesuksesan itu bukan lagi hiburan, bukannya jadi pelarian. Tontonan itu justru jadi cermin yang menyakitkan dari kondisi hidup mereka sendiri. Ini jadi pengingat bukan pelarian. Mereka melihat dunia lewat kacamata kepraktisan dan perlindungan emosional. Logikanya sederhana. Kenapa harus investasi emosi ke sesuatu yang enggak ngasuh imbalan apa-apa ke kehidupan nyata mereka? Ini bukan sinis atau pahit, ya. Ini adalah sebuah kejujuran psikologis. Jadi, apa sih yang bisa kita simpulkan dari semua ini? Keempat proyek tadi sebenarnya membawa kita ke satu kesimpulan yang kuat, yaitu tentang kekuatan dari kemana kita mengarahkan energi kita. Pada akhirnya kalau energi kita udah terfokus untuk membangun, belajar, dan menciptakan sesuatu dalam hidup kita sendiri, ya jadi sulit untuk bisa ikut bersemangat cuma dengan menonton kisah orang lain. Ini bukan sebuah kekurangan loh. Ini justru tanda dari pikiran yang fokus pada pertumbuhan pribadi. Jadi setelah kita bedah keempat proyek ini, kira-kira kalian ngerasa paling cocok di mana? Apa kalian si pemikir yang fokus pada pertumbuhan diri, si pengamat yang udah sadar, si pikiran yang teralihkan dengan pasion lain, atau si realis yang super praktis? Mungkin juga kalian adalah kombinasi dari beberapa di antaranya. Coba deh direnungkan. Ya.